Apakah Anda pernah bertanya-tanya, apa yang membuat seseorang berhasil menjadi versi terbaik dari dirinya? Apakah itu bakat, keberuntungan, atau mungkin pilihan yang mereka buat setiap hari? Sebagian besar orang menganggap bahwa menjadi yang terbaik adalah tujuan yang sulit dicapai, padahal kunci utamanya ada dalam cara kita menjalani hidup dengan sepenuh hati, mencintai apa yang kita lakukan, dan belajar dari setiap kegagalan yang kita alami. Menjadi versi terbaik dari diri kita bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Ia membutuhkan perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, kegagalan, dan proses pembelajaran yang tak terhindarkan. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, seringkali kita merasa terjebak dalam rutinitas atau bahkan mengabaikan potensi sejati yang kita miliki. Kita mungkin merasa sulit untuk keluar dari zona nyaman, atau merasa bahwa kita tidak cukup baik dibandingkan dengan orang lain. Namun, kenyataannya, versi terbaik dari diri kita tidak ditemukan dalam pencapaian yang besar atau pengakuan luar, melainkan dalam cara kita menjalani setiap momen dengan kesungguhan hati, cinta, dan keberanian untuk belajar dari setiap kesalahan. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya mengubah cara kita bekerja atau berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga cara kita memandang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan menemukan keseimbangan antara dedikasi, ketulusan, dan refleksi diri, kita bisa mulai mendekati versi terbaik dari diri kita, bukan sebagai tujuan yang jauh, tetapi sebagai perjalanan yang berarti setiap harinya. Halo, selamat datang di channel ini. Di sini kami siap menemani Anda belajar, berkembang, dan menemukan potensi terbaik diri Anda. Terima kasih telah bergabung dan sekarang kita lanjut materinya. Untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Ini berarti kita tidak hanya melakukan tugas-tugas kita karena kewajiban atau untuk mencapai hasil yang diinginkan, tetapi karena kita benar-benar terlibat dan mencurahkan perhatian penuh dalam setiap hal yang kita kerjakan. Ketika kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, kita memberikan kualitas yang lebih tinggi pada pekerjaan kita, sekaligus mengembangkan rasa tanggung jawab yang lebih mendalam. Misalnya, seorang seniman yang mencintai karyanya tidak hanya mengejar popularitas atau keuntungan materi, tetapi berusaha menciptakan karya yang benar-benar mencerminkan jiwa dan visinya. Begitu pula dalam pekerjaan kita sehari-hari, jika kita melakukan segala sesuatunya dengan penuh komitmen dan rasa tanggung jawab, kita tidak hanya mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi juga memperoleh kebanggaan pribadi dan rasa puas yang tidak tergantikan. Namun, melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati bukan berarti kita harus mengabaikan kebutuhan dan kesejahteraan diri kita. Sebaliknya, kita perlu menemukan keseimbangan agar bisa memberikan yang terbaik tanpa mengorbankan kesehatan fisik dan mental. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi versi terbaik dari diri kita bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang bekerja dengan cerdas dan bijaksana. Proses ini menuntut kita untuk memahami kapan harus memberi lebih dan kapan kita perlu mengambil jeda untuk merawat diri. Dengan keseimbangan ini, kita tidak hanya menghindari kelelahan, tetapi juga memastikan bahwa kualitas setiap usaha yang kita lakukan tetap terjaga. Selain itu, mencintai dengan tulus adalah elemen penting dalam perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Cinta yang tulus, baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun pekerjaan yang kita lakukan, adalah sumber energi yang tak terbatas. Ketika kita mencintai diri kita dengan tulus, kita menerima diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Cinta ini juga memungkinkan kita untuk memberi yang terbaik dalam setiap hubungan, baik itu dengan pasangan, keluarga, teman, atau kolega. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang mencintai timnya dengan tulus tidak hanya peduli pada hasil pekerjaan, tetapi juga pada kesejahteraan dan pengembangan setiap anggota tim. Ia mendengarkan, memberi dukungan, dan berusaha menciptakan lingkungan yang positif untuk semua orang. Hal ini menciptakan ikatan yang kuat dan kerjasama yang harmonis, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pekerjaan dan hasil yang dicapai bersama. Selain itu, mencintai dengan tulus berarti kita memiliki empati dan pengertian yang mendalam terhadap orang lain. Dalam dunia yang seringkali didominasi oleh persaingan, ketulusan dalam mencintai membantu kita menjaga integritas dan mendekatkan kita pada tujuan yang lebih tinggi, yaitu membantu orang lain tumbuh bersama kita. Ketulusan ini juga melibatkan kemampuan untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan, yang merupakan salah satu aspek terpenting dari kualitas kepemimpinan yang sejati. Cinta yang tulus membangun rasa saling percaya dan memperkuat hubungan antar individu, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi semua pihak. Namun, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita juga perlu menghadapi kegagalan dengan bijaksana. Kegagalan seringkali dianggap sebagai hambatan, namun sesungguhnya ia adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju keberhasilan.
Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jika kita hanya melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, kita akan terjebak dalam rasa takut dan keraguan. Tetapi jika kita menyikapinya sebagai peluang untuk introspeksi, kita dapat menemukan banyak pelajaran yang berharga. Misalnya, seorang penulis yang tidak diterima oleh penerbit bukan berarti karya tersebut tidak layak. Sebaliknya, ia dapat menggunakan umpan balik yang diterima untuk memperbaiki naskahnya, menggali lebih dalam tentang apa yang membuat cerita tersebut kurang menarik, dan berusaha lagi dengan cara yang lebih baik. Kegagalan semacam ini memberikan kita kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih paham akan kekuatan diri kita. Kegagalan yang dihadapi dengan pikiran terbuka juga membantu kita untuk lebih realistis dalam menilai kekuatan dan kelemahan diri kita. Seringkali, kita terlalu keras pada diri sendiri ketika gagal, padahal yang kita perlukan adalah kejelasan untuk melihat apa yang bisa diperbaiki dan bagaimana kita bisa berkembang. Dengan introspeksi yang jujur, kita bisa menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut dan merancang strategi yang lebih baik untuk masa depan. Ini juga memungkinkan kita untuk mengurangi rasa takut akan kegagalan, karena kita menyadari bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, tetapi sesuatu yang perlu diterima sebagai bagian dari proses. Lebih jauh lagi, kegagalan memberi kita kesempatan untuk membangun ketahanan mental dan emosional. Dalam dunia yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, kemampuan untuk bangkit kembali setelah kegagalan adalah kualitas yang sangat berharga. Ketahanan ini bukan hanya tentang bertahan dalam kesulitan, tetapi juga tentang terus bergerak maju meski banyak hambatan. Seperti seorang atlet yang terjatuh dalam perlombaan, ia mungkin merasa kesakitan atau kecewa, tetapi ia tahu bahwa untuk mencapai garis finish, ia harus segera bangkit dan melanjutkan lari. Demikian pula, kita harus belajar untuk bangkit setelah setiap kegagalan dan melangkah lebih kuat. Proses untuk menjadi versi terbaik dari diri kita memang bukanlah sesuatu yang terjadi dengan cepat. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, dan refleksi diri. Setiap langkah yang kita ambil dengan kesungguhan hati, setiap keputusan yang kita buat dengan cinta tulus, dan setiap kegagalan yang kita hadapi dengan sikap introspektif, akan mengarahkan kita menuju pencapaian yang lebih besar. Namun, pencapaian tersebut bukan hanya dalam bentuk keberhasilan eksternal, tetapi juga dalam bentuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Kesimpulan: menjadi versi terbaik dari diri kita adalah sebuah perjalanan yang memerlukan dedikasi, ketulusan, dan kesiapan untuk terus belajar. Proses ini dimulai dengan melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati, tidak hanya untuk mencapai tujuan, tetapi untuk menikmati setiap langkah yang kita tempuh. Ketulusan dalam mencintai apa yang kita lakukan, serta memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan, memperkaya pengalaman kita dan meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Namun, yang tak kalah penting adalah kemampuan kita untuk menyikapi kegagalan dengan bijaksana. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan peluang untuk introspeksi dan memperbaiki diri, untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Melalui kombinasi dari ketiga elemen ini, melakukan dengan sepenuh hati, mencintai dengan tulus, dan menjadikan kegagalan sebagai bahan pembelajaran, kita dapat mencapai potensi penuh kita. Proses ini mungkin tidak mudah, dan penuh dengan tantangan, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil dengan kesungguhan hati akan membawa kita lebih dekat pada versi terbaik diri kita. Dengan kesabaran dan konsistensi, kita akan menemukan bahwa perjalanan menuju menjadi diri yang lebih baik bukan hanya tentang pencapaian eksternal, tetapi tentang kedamaian dan kepuasan yang kita rasakan dalam proses itu sendiri. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa like, meninggalkan komentar, serta subscribe agar kami lebih termotivasi lagi untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.